Selamat pagi Jess, apa kabar? Ini ada komen bagus banget nih dari Joy Wono Cut, Joy Wono Cut ya. Orang tulus akan dimuluskan sama Tuhan. Amin. Nah, ini dia. Konsep saya tidak bicara tentang Tuhan ya. Konsep saya bicara masalah alam semesta. Kalau kita bicara masalah alam semesta, atau kamu menyebutnya Tuhan, atau kamu menyebutnya Allah, atau kamu menyebutnya Sang Hyang, atau kamu menyebutnya apalah ya, terserahlah. Dan masing-masing orang punya pandangan tersendiri ya. Ada 12 hukum yang kamu harus paham. 12 hukum itu paten. Kamu mau percaya boleh, kamu tidak percaya boleh. Tidak ada masalah. Kalau kamu percaya hukum-hukum itu bekerja di dalam kamu, kalau kamu tidak percaya juga hukum itu bekerja di dalam kamu. Suka atau tidak suka, hukum itu paten. Kamu mempercayai atau tidak, hukum itu paten. Dia bekerja di sana. Mau kamu menuhankan siapapun, hukum itu bekerja dengan luar biasa. Itu yang namanya hukum alam semesta. Nah, hukum alam semesta ada 12, ya, ada yang bilang 9, terserah aja. Kalau saya percaya hukum ada 12 dan pengembangannya banyak banget. Pengembangannya bisa menjadi 24, bisa menjadi 36. Jadi banyak banget pengembangannya. Nah, itu masing-masing orang nanti akan menerjemahkan masing-masing ya. Nomor satu yang paling luar biasa tentang hukum semesta adalah yang namanya law of oneness. Semuanya apa yang ada di depan matamu dan di sekelilingmu ya, semuanya termasuk saya, termasuk kamu, termasuk dia, termasuk mereka, itu saling terhubung. Itulah sebabnya ada law of oneness. Kamu di negara manapun, ketika kamu bertemu dengan 10 orang di negara tersebut, maka salah satunya kamu akan ketemu dengan turunan-turunan mereka, teman-teman mereka, kenalan-kenalan mereka yang adalah saudaramu. Itulah yang disebut hukum law of oneness. Suka enggak suka seperti itu. Ya, suka enggak suka seperti itu. Pasti itu, yes pasti. Mau di belahan dunia manapun. Kecuali kalau kamu di belahan dunia A, kamu diem, mondok di tempat ya. Enggak keliling, enggak ketemu orang gitu. 10 orang yang kamu jumpai, pasti salah satunya akan menghubungkan kamu dengan orang-orang yang pernah kamu kenal. Suka tidak suka, itulah namanya law of oneness. Nomor 2, ada yang disebut sebagai law of vibration atau hukum getar, vibrasi. Nah, dawe 1 dipetik, maka dawe 6 ikut bergetar. Dawe 1 dipetik, dawe 7 ikut bergetar. Makanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu kontras tapi memberikan harmoni yang sangat luar biasa. Itu namanya hukum vibrasi atau semesta hanya merespon getaran yang sama. Kamu tidak pernah bisa melawan getaran di sekelilingmu. Itu yang disebut gelombang elektromagnetik. Ya, kamu ketika ketemu dengan orang jahat, maka kamu menjadi jahat. Ketika kamu jahat, kamu mempelajari apapun di sekelilingmu, pasti kamu akan digiring menuju kepada kejahatan. Makanya salah seorang influencer pernah ngomong, orang yang jahat ketika dia beragama, maka dia akan mencari unsur-unsur di agamanya untuk membuat dia menjadi lebih jahat lagi. Itulah yang disebut sebagai hukum vibrasi. Karena apa? Getaran tubuhmu, getaran dirimu, getaran mindsetmu tidak bisa diubah. Kecuali kamu merubahnya. Itu namanya hukum vibrasi. Ya, semesta hanya merespon getaran rasa yang ada dalam diri kita. Kalau kita baik, kita positif, maka sekeliling kita akan menjadi positif semua. Makanya seringkali bilang berpikir positif, berbicara positif, nah itu akan merubah kita. Yang ketiga disebut sebagai law of correspondence atau apa yang kita rasa itu yang kita lihat, ada korespondensi. Kan sering ya, kamu ketakutan, yang kamu lihat apa? Setan pasti. Kamu bahagia, yang kamu lihat apa? Berkah pasti. Nah, itu yang disebut koresponden ya. Karena apa yang kamu rasa itu yang kamu lihat. Makanya di dalam filmnya Harry Potter ada yang namanya Bogart dan dikalahkannya dengan expecto patronum, itu mantranya Harry Potter. Kamu pelajari itu ya, Jess. Kemudian yang kelima ada yang keempat ada hukum law of attraction. Apa yang kamu fokuskan itu yang akan terjadi dalam dirimu. Ya, law of attraction. Jadi kalau kamu fokus kepada hasil, maka kamu mendapatkan hasil. Kamu fokus kepada masalah, akan ditambah masalahmu. Itu focus of attraction. Dan ini hukum yang keempat diambil oleh Stephen Covey menjadi salah satu dari 7 habit, dan itu habit yang kedua.
Ya, apa itu? Mulailah segala sesuatu dari tujuan akhir. Kamu kepengen apa? Nah, itu yang dibuat. Nah, orang-orang sukses rata-rata seperti itu hukumnya. Yang kelima adalah law of inspired action. Ya, orang-orang yang melakukan sesuatu pasti bertindak melakukan berdasarkan dengan jiwa. Tidak pernah keluar dari jiwanya dia. Itulah law of inspired action. Yang keenam disebut sebagai law of perpetual transmutation energy. Kamu pernah melihat ini kelereng 4 biji, ketika ditarik 1, dilempar mentalnya 1. Ketika ditarik 2, mentalnya 2. Ketika ditarik 3, mentalnya 3. Baliknya pasti 3. Nah, itu hukum perpetual. Jadi kamu bisa membuat sebuah gebrakan dalam hidupmu tergantung kapasitasmu sendiri bagaimana. Itu law of perpetual transmutasi. Yang ketujuh ada law of cause and effect, sebab akibat. Nah, ini hukum besinya di sini, hukum yang ketujuh. Hukum sebab akibat. Ini hukum yang ketujuh adalah hukum besi. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu selalu ada sebab dan akibatnya. Nah, ini tulus akan dimuluskan ini. Nanti ada hukum di mana, tahu enggak? Ini yang ke-8, hukum kompensasi. Makanya kenapa kita harus tulus, ikhlas dalam bahasa langitnya. Ikhlas tulus karena ada hukum kompensasi. Percayalah segala tindakanmu selalu dan pasti ada kompensasinya. Makanya orang selalu bilang kerja sik, ojo mikirin gaji. Karena apa? Gaji pasti akan ngikutin. Ojo demo-demo njaluk tambah gaji ya, karena gaji pasti ngikutin dengan apa? Dengan yang namanya kompensasi. Itu hukum, Jess. Tidak usah takut. Secapek-capeknya kamu dan kamu diperlakukan tidak adil oleh situasimu di sekelilingmu, nggak usah protes. Kenapa? Karena itu nanti akan dijadikan sebuah kompensasi dalam kehidupan kamu. Sama seperti anak saya pernah ngomong, saya bisa latihan kok, setiap hari latihan, disuruh ngambil sepatu, disuruh ngambil bola yang keluar lapangan terus. Saya bilang sama anak saya, lakukan. Tuhan pasti akan membuat kompensasinya. Alam semesta akan membuat kompensasinya. Hari ini setelah lulus SMA semua, anak saya mendapatkan kesempatan yang paling besar dibandingkan dengan mereka. Ke Amerika anak saya yang dapat. Bahagia, nah saya yang dapat. Ya, itu yang disebut sebagai kompensasinya, law of compensation. Peristiwa yang hadir selalu ada kontribusi dari dalam diri kita. Nggak usah khawatir. Yang ke-9 ada hukum of relativity. Ini yang dipakai sama Einstein itu. Menghargai yang kita miliki tanpa membandingkan. Kembali lagi ke atas, ikhlas. Jangan iri. Kalau kita melihat hukum Musa, hukum yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Nggak usah iri. Jadilah kita ini sudah selesai dengan diri kita sendiri. Ya, itu seperti itu yang saya bilang, kita udah cukup enough. Nggak punya kepentingan diri. Eksistensi dirinya udah close. Sehingga inilah saya. Kamu terima puji Tuhan, nggak terima juga nggak apa-apa. Itu hukum di muka bumi ini. Nah, yang ke-10 ada hukum of polarity. Selalu ada dua sisi yang berbeda. Jahat, baik, atas, bawah. Selalu ada plus minus. Jadi tidak usah kita terpengaruh dengan situasinya. Karena ada hukum polarity. Selalu ada dua sisi di sekeliling kita. Tidak usah khawatir. Nah, ini yang ke-11. Ada hukum of ritme. Hukum ketukan. Semuanya ada nadanya. Semuanya ada intervalnya. Jadi jangan buru-buru. Jangan ngotot. Tapi ikuti intervalnya. Kalau intervalnya begini, nah, ikuti saja, nanti kamu akan melihat hasilnya sangat luar biasa. Nah, itulah hidup, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ke-12, ini yang sangat penting sekali. Jangan sampai kamu terperosok di situ, supaya tidak jadi Sodom dan Gomora. Ada hukum yang namanya law of gender. Dan hukum yang namanya law of gender, dunia, alam semesta, taunya hanya ada laki dan perempuan. Enggak setengah-setengah. Hitam atau putih, enggak ada abu-abu. Nah, itu kamu harus pahami. Ini 12 hukum yang saya ulas cepat. Nah, kalau nanti mau dibahas masing-masing satu-satu ya, satu hukum, satu konten, satu hukum, satu konten. Itu semakin detail nantinya ya. Nah, orang tulus akan dimuluskan ketika hukum-hukum ini bekerja dengan maksimal di dalam diri orang tersebut. Paham ya, Jess? Selamat mencoba untuk membenahi diri. Melalui apa? Puasa 48 jam aja dulu. Tidak makan 48 jam aja dulu. Nah, sampai bisa melakukan itu. Nah, ini hukum.